Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sehat semua. Sehat, Bu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Oke, berdoa dipimpin oleh Andi ya. Silakan Andi. Nah, udah kan? Nah, sekarang Ibu akan mengecek daftar kehadiran siapa yang tidak hadir ya. Oke, baik. Di sini Ibu akan mengecek siapa yang tidak hadir, oke? Ada nggak yang nggak hadir? Siapa? Faisal? Oh, kenapa dia nggak hadir? Sakit. Oh, oke. Terus siapa lagi yang nggak sakit? Oh, iya ya. Oh, kakaknya meninggal. Oh, semoga aja amal ibadahnya kakaknya Dian diterima di sisi Allah ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hidup rukun. Nah, itu tuh pada tema 1, subtema 1. Nah, subtemanya itu hidup rukun di lingkungan rumah. Nah, di sini ada yang ini ya. Ada yang tahu nggak hidup rukun itu apa aja? Contohnya di rumah. Iya, bener. Nggak berantem sama adiknya. Ya, terus yang lain? Ayo, ada yang tahu? Contoh dari hidup rukun di rumah ataupun di sekolah. Oh iya, tidak sombong, terus tidak membeda-bedakan. Nah, baik, sekarang kalian buka buku siswanya halaman 1 ya, tentang yang subtema 1 ya, tentang kerukunan. Nah, di situ ada cerita. Nah, pada teks itu akan Ibu bacakan. Coba kalian simak ya anak-anak. Nanti Ibu akan menjelaskan dari teks tersebut. Coba sekarang kalian simak. Nah, baik, di sini Bu mulai ya membacakannya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibunya. Mutiara dan Udin tidak saling berebut mainan ataupun oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tadi dalam tes baca tersebut. Ibu agak menekankan kan ada ini pada bagian buah hati dan buah tangan. Ada yang tahu apa maksud dari buah hati dan buah tangan? Tidak. Ada yang tahu tidak? Tidak. Oke, nggak ada ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu arti buah hati dan buah tangan. Nah, buah tangan itu artinya oleh-oleh. Iya kan ibu bapaknya Mutiara dan Udin itu barusan pergi entah dari mana, contohnya dari luar kota. Nah, dia itu membawain buah tangan. Nah, buah tangan itu dalam bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya oleh-oleh. Nah, jadi Udin dan Mutiara itu mendapatkan oleh-oleh dari ibu dan bapaknya. Ya, Ibu akan jelasin buah tangan itu apa, buah hati itu apa kan? Ya, buah hati itu artinya anak. Kok buah hati anak, Bu? Ya, nah, buah hati itu perpaduan antara antara laki-laki dan perempuan. Nah, mereka tuh menyatu dan menjadikan buah hati. Nah, buah hati itu artinya anak. Buah hati artinya tuh kesayangan, jadi anak kesayangan gitu ya, buah hati mereka, jadi itu anak mereka. Nah, buah hati itu dalam kamus bahasa besar itu artinya anak. Udah paham? Sudah, Bu. Nah, dalam cerita itu Mutiara dan Udin itu tidak berebut oleh-oleh yang udah diberikan sama orang tuanya. Nah, berarti mereka itu kakak adik yang rukun. Nah,
Jadi kalian jika di rumah punya adik atau punya kakak, janganlah kalau misalnya udah dikasih satu-satu jangan berebut, bu aku minta ini, minta punya kakak, minta punya adik gitu. Kalau udah dikasih udah terima aja, itu udah rezeki buat kita. Janganlah udah dikasih mainan, kakaknya dikasih misalnya dikasih buku cerpen gitu, kalian minta yang itu padahal kalian tuh belum tahu apa itu buku cerpen. Nah jadi kalian itu ada waktunya nanti, pasti orang tua kalian ngasih tuh yang terbaik buat anaknya, bukan kasih asal-asalan gitu. Jadi hidup rukun itu hidup saling tolong menolong, saling menghormati, saling menjaga kehormatan di rumah dan di sekolah, terus saling membantu antara kakak adik gitu. Jadi udah paham ya tentang hidup rukun. Nah udah jelas kan tadi apa pengertian dari buah hati dan buah tangan. Nah sekarang kalian buat teks bacaan seperti itu. Nah nanti kalian bacakan dengan teman sebangkunya ya. Iya Bu. Ya oke. Udah anak-anak, tadi cerita teksnya pada bagus-bagus. Nah sekarang kalian buka bukunya tentang kubus. Nah ibu akan menjelaskan dengan stick es krim ini ya. Coba perhatikan, kalau yang garisnya cuma satu itu nilainya berapa anak-anak? Iya, puluhan. Kalau yang jumlah garisnya ada 10 berarti nilainya berapa? Iya bener, puluhan. Kalau yang puluhannya di 10 berapa? Iya bener, ratusan. Nah coba, jadi coba kalian sekarang perhatikan buku itu, ada kan di situ contohnya. Coba kalian kerjakan soal di buku siswa tersebut. Oke, udah selesai anak-anak? Udah Bu. Udah. Nah, nih, baik sekarang kita baca yang sudah kalian kerjakan tadi. Jika ada yang salah, jangan ini ya, kita perbaikin jika ada yang salah. Nah, nih. Sama aja dengan yang tadi stick es krim itu, di sini satu kotak kubus nilainya satuan. Nah, dalam satu kubus ini terdapat 100 kotak, jadi nilainya ratusan. Dan di kubus yang berpotongan ini nilainya 10. Satu kotak ini nilainya 10. Dan ini nilainya dalam satu kotak nilainya 1 kan. Nah, di sini nilainya ratusan. Di sini nilainya ada berapa ini ya? 1 2 3 4 5 6 tuh 7. Jadi nilainya 70. Dan di sini ada 8. Nah, jadi 178 dibacanya ya anak-anak. Nah, udah kalian tulis? Udah Bu. Nah, sekarang kita tulis di kolom selanjutnya. Kolom jumlah semua dari kubus tersebut. Tadi berapa? 178. Dibaca banyak kubus, ada 100 dan 70 dan 8. Jadi dibacanya 178. Iya, pinter. Terus di kubus selanjutnya sama aja ya anak-anak, nilainya 100 ya. Tulis 100-nya di sini. Nah, selanjutnya ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Masih sama ya. Di sini aja 70. Dan di kotak selanjutnya cuma ada berapa? Iya, ada 1. Jadi ada kubus 171. Oke, baik. Berarti ditulisnya 171. Nah, dibacanya 178.
70. Berapa anak-anak? 1. Oke, udah pinter ya. Nah, di sini ada 2 lapis kubus, tapi yang nilainya ratusan. Berarti berapa anak-anak? 100 ditambah 100? Iya, benar, 200. Nah, di kubus selanjutnya yang puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, masih sama ya, masih 70. Dan di yang satuan ada tuh 2, 3. Nah, udah paham kan anak-anak tentang bagaimana cara membaca bilangan yang puluhan, ratusan, dan satuan, tentang bilangan caca. Udah paham kan anak-anak bagaimana cara membacanya? Nah, sekarang lihat di buku siswa itu ada lagu tentang peramah dan sopan. Nah, di situ Ibu akan memberikan contoh cara menyanyinya, tapi lewat musik juga ya anak-anak, karena Ibu kurang hafal juga dan kita belajar sama-sama. Kalian dengarkan dulu, nanti kita nyanyi sama-sama, oke? Ini ada sainnya juga di sini. Sama-sama tentang lagu peramah dan sopan. Nah, di sini Ibu ada notnya nih. Ibu akan menjelaskan apa sih nada panjang dan nada pendek. Nah, nada panjang itu adalah dimana kita akan menyanyi menggunakan nada satu ketukan ataupun lebih. Nah, sedangkan nada pendek itu nada yang menggunakan satu ketukan. Nah, dalam lagu peramah dan sopan ini nih, Ibu di sini ada notnya. Nah, kita akan Ibu kasih tahu kalau yang di atasnya ada garisnya ini artinya nada panjang. Nah, dia memiliki lebih dari satu ketukan. Nah, kalau nada pendek itu sini. Ini contohnya. Antara du dan la ini dia satu ketukan. Nah, ini dinamakan nada pendek. Nah, sekarang murid-murid Ibu, kalian tentukan nada panjang dan nada pendek pada lagu peramah dan sopan ini. Nah, nanti kalau kalian udah selesai menandai mana nada panjang dan nada pendek, ya tadi udah Ibu jelasin pada lagu ini, pada lagu peramah dan sopan, kalian maju satu-satu untuk menyanyikan sesuai dengan nada panjang dan nada pendek. Udah jelas kan anak-anak tugasnya? Udah, Bu. Udah. Sekarang kalian nadai dulu dan berlatih nada panjang dan nada pendek pada lagu peramah dan sopan. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Murid-murid Ibu semuanya udah bagus-bagus dalam menyanyi lagu peramah dan sopan, udah bisa baca bilangan prima dari angka ratusan, puluhan, dan satuan. Seperti tadi ya, kubus itu yang satu kotak isinya 10 itu artinya ratusan. Kalau cuma satu jari aja itu nilainya puluhan, dan cuma satu kotak aja itu nilainya satuan. Terus tadi di bahasa Indonesianya kita juga udah belajar tentang bagaimana cara membaca teks pada bacaan, bagaimana cara penekanannya. Nah, apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan, bisa di luar jam pelajaran juga bisa, ataupun kalau kalian ingin mengulas kembali tentang
bagaimana sih Bu cara membaca not yang benar, bagaimana cara bernyanyi dengan nada panjang dan nada pendek? Bisa kita berlatih di rumah. Dan jangan lupa PR-nya dikerjakan, jangan lupa belajar kembali tentang apa materi yang udah Ibu jelasin tadi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan sehari-hari dalam kehidupan tentang hidup rukun di rumah ya. Nah, di rumah aja, bisa di sekolah, di lingkungan, dimana aja deh kita berada, kita bisa hidup rukun sesama umat manusia. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam Ibu penyampaian materi, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa berdoa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Yang berdoa yang akan dipimpin oleh Andi, silakan. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.